Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Bapak doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah, dan semua yang kalian cita-citakan dapat kalian raih di kemudian hari kelak. Amin. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kalian periksa kerapian dan kebersihan meja kalian. Mungkin ada sampah yang berserakan di bawah meja, silakan diperiksa. Jika ada, silakan kalian buang ke tong sampah. Oke, tidak ada ya? Oke, terima kasih. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Untuk hari ini kita membaca surat An-Nas. Silakan. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih atas doa yang telah kita ajarkan. Semoga dengan doa dan ayat yang kita bacakan pada hari ini, semua aktivitas yang akan kita lakukan berjalan lancar dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih meriahnya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa lagunya? Mari kita nyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih banyak. Sekarang Bapak ingin bertanya, setelah menyanyikan lagu nasional tadi, kira-kira apa yang tadi rasanya? Wah, semangat. Apa yang tumbuh di hati? Semangat? Nasionalis? Apalagi semangat? Patriotis? Ada lagi? Semangat cinta tanah? Kita harus cinta kepada tanah air bangsa. Oke, selanjutnya kita akan speaking terlebih dahulu. Untuk speaking hari ini, Bapak persilakan kalian ambil posisi di samping meja masing-masing. Silakan. Oke, sekarang silakan kalian pegang bahu teman yang ada di depan. Ya. Nanti jika Bapak katakan maju, maka silakan lompat ke belakang. Dan jika nanti Bapak katakan mundur, silakan lompat ke depan.
materi yang kita pelajari pada pertemuan pekan yang lalu? Ya, silakan. Adapun materi pada pertemuan yang lalu adalah substansi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kesimpulannya, setelah kaum muhajirin menetap di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur dan membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan atau intimidasi. Pertanian hubungan kekeluargaan antara penduduk Madinah atau kaum Ansor dan kaum muhajirin dipererat dengan mengadakan perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslim dan non-muslim. Nabi Muhammad SAW juga mulai mengatur ekonomi, sosial, serta dasar-dasar pemerintahan Islam. Oke, kita kasih aplaus. Itulah materi sekaligus kesimpulan yang dari materi substansi menjalani keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sekali lagi kita kasih aplaus. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama bisa dilihat di layar monitor. Yang pertama yaitu setelah mengamati gambar atau video, kalian diharapkan bisa menganalisis strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, setelah mengamati gambar atau video yang nanti Bapak tayangkan di layar monitor, kalian diharapkan bisa menganalisis sebab-sebab terjadinya peperangan pada periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang ketiga, yaitu setelah berdiskusi, diharapkan kalian juga bisa dapat menganalisis sebab terjadinya penaklukan kota Mekah. Itulah tujuan pembelajaran yang mesti kita capai pada hari ini. Untuk mencapai tujuan ini, maka Bapak perlu menerapkan langkah-langkah supaya tujuan ini tercapai. Yang pertama, ini nanti Bapak akan tampilkan gambar di layar monitor. Gambar itu silakan nanti kalian analisa, kira-kira itu gambar apa, mengilustrasikan tentang apa. Setelah kalian menganalisa dan menyampaikan hasilnya kepada Bapak, nanti juga kita akan membentuk kelompok diskusi. Kita akan bentuk 3 kelompok diskusi. Kelompok pertama Bapak beri nama kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok kedua Bapak beri nama kelompok Umar bin Khattab, dan di kelompok 3 Bapak beri nama kelompok Utsman bin Affan. Di masing-masing kelompok kalian silakan nanti kalian analisa permasalahan siluet sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, Bapak harap kalian bisa menganalisa tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kelompok 2, Bapak harap kalian bisa menganalisa sebab-sebab terjadinya peperangan pada periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan kelompok 3, silakan kalian analisa tentang sebab-sebab terjadinya penaklukan kota Makkah. Nah, setelah itu silakan nanti kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Bisa? Oke. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Di layar monitor sudah ada. Bapak tampilkan ini gambar ya. Bapak tampilkan gambar. Silakan kalian analisa gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Ya, gambar 1 terlebih dahulu. Silakan. Gambar 1 ini kira-kira mengilustrasikan tentang apa? Siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan. Berdiri, Bapak berdiri. Kira-kira itu gambar apa? Gambar 1 mengilustrasikan tentang pembangunan masjid yang pertama ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Dan ini adalah merupakan strategi dakwah Nabi yang pertama setibanya di kota Madinah untuk menyatukan kaum muslimin. Oke, terima kasih. Kita kasih apa? Baik, ini adalah ilustrasi tentang pembangunan Masjid Quba, masjid yang pertama yang didirikan oleh
tempatnya di kota Madinah ya, kota Madinah. Hijrah dari Madinah ke Makkah. Baik. Sekarang di layar monitor ada gambar yang kedua. Kira-kira gambar ini mengilustrasikan tentang apa? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Selanjutnya gambar yang ketiga. Kira-kira ini mengilustrasikan tentang apa? Siapa yang mau menjawab? Tanggapi. Silakan. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang ketiga yaitu memberikan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk yang ada di kota Madinah. Kebijakan ini semakin menarik semakin pada dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Kita baik anak-anak semua, itulah tadi tanggapan dari teman-teman kalian tentang gambar yang telah Bapak tampilkan di layar monitor. Jadi semua gambar itu adalah mengilustrasikan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Selanjutnya sekarang kita akan membentuk kelompok diskusi. Silakan kalian susun baku dan meja sesuai kelompok kalian masing-masing. Silakan. Baik, sekarang kita akan berdiskusi. Bapak akan membagikan LKPD ini. Di LKPD ini sudah ada semua yang harus kalian kerjakan, ya, yang harus kalian diskusikan. Silakan. Kelompok 1, silakan kalian diskusikan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kelompok 2, silakan kalian diskusikan tentang faktor apa saja. Oke, silakan diskusikan. Apa yang menjadi sebab terjadinya perang pada masa perjuangan? Kelompok 2, silakan kalian diskusikan tentang apakah yang menjadi sebab terjadinya perang pada masa perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan kelompok 3, silakan kalian diskusikan apa yang menjadi sebab terjadinya penaklukan kota Mekah. Bisa dipahami ya? Silakan sekarang kalian diskusikan. Apakah diskusinya sudah selesai? Baik. Selanjutnya, Bapak minta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang kita mulai dari kelompok 1, yaitu kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang akan mewakili? Silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah di
agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan. 2. Membangun ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. 3. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim dengan menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, maka kita silakan. Oke, kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 1. Nah, dari hasil diskusi presentasi kelompok 1 tadi, adakah yang ingin bertanya kelompok 2 atau kelompok 3? Silakan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mohon kepada kelompok 1 menjelaskan mengapa strategi dakwah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara pendidikan tersebut. Silakan kelompok 1 dijawab. Siapa yang akan mewakili? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu Anda benar sekali bahwa strategi Nabi yang pertama adalah dengan cara mendirikan masjid. Itu beliau lakukan karena mengingat bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat kehidupan beragama atau beribadah, tapi sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat melalui rutinitas ibadah dan berfungsi sebagai pusat pembangunan ekonomi dan pusat pemerintahan. Dan setelah peradaban Islam muncul, maju, kokoh, dan berkembang. Demikian yang kami ucapkan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan kelompok 2. Sekarang kelompok 2 kita beri waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan siapa yang akan mewakili? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Landa. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang sebab terjadinya peperangan pada masa perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah menurut hasil analisis kami. Terbentuknya negara Madinah membuat Islam semakin kuat. Pada sisi lain, timbul kekhawatiran dan kecemasan yang amat tinggi di kalangan kaum Quraisy dan mereka yang memusuhi umat Islam. Kenyataan ini mendorong orang Quraisy dan yang lainnya melakukan berbagai macam bentuk ancaman dan membuat salah satunya adalah dengan cara memerangi umat Islam. Beberapa peperangan yang terjadi pada masa dakwah Nabi periode Madinah seperti peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau Ahzab, dan perang Hunain, di mana posisi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berada pada posisi untuk mempertahankan diri dari serangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy tersebut. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Dari presentasi kelompok 2, adakah kelompok 1 atau kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ada? Tidak ada, cukup jelas ya? Iya, Pak. Baik, sekarang kita kasih waktu dan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Persilakan, siapa yang akan mewakili? Silakan, berdiri. Perkenalkan nama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang sebab terjadinya penaklukan kota Mekah. Menurut hasil analisa kami, kota Mekah ditaklukkan karena disebabkan oleh satu kaum Quraisy memaksakan secara sepihak perjanjian Hudaybiyah yang mereka buat sendiri dengan kaum muslimin.
kota Makkah. Sekarang sampailah kita kepada menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang akan menyimpulkan? Silakan. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Saya akan menyimpulkan materi strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Menurut saya adalah sebagai berikut. A. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat dengan cara sebagai berikut. 1. Membangun masjid. 2. Membangun ukhuwah Islamiyah. 3. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak yang non-muslim. 4. Nabi mempertahankan diri dan eksistensi umat Islam dengan melawan terhadap setiap peperangan yang dilancarkan oleh musuh Islam. 5. Nabi juga melakukan strategi dakwah dengan cara berkirim surat kepada para raja yang belum memeluk agama Islam. Di antaranya adalah Raja Ghassan, Raja Mesir, Raja Abisinia, Raja Persia, dan Raja Romawi. 6. Dan strategi yang paling fenomenal adalah dengan menaklukkan kota Mekah. Alasannya adalah karena keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab. Sejak itu, peperangan antara suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab melalui perantaraan umat Islam pun terwujud. Demikian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang aja. Dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kita tadi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak cukup jelas? Baik, hanya saja ada beberapa item, beberapa poin yang perlu Bapak luruskan tentang penaklukan yang terjadi di Mekah, penaklukan kota Mekah, yaitu di mana Nabi Muhammad SAW mengambil langkah tegas dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dibatalkan secara sepihak. Mengapa mereka membatalkan secara sepihak? Karena mereka merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Karena pengkhianatan tersebutlah maka Nabi kita Muhammad SAW melakukan tindakan tegas dengan cara mengirimkan 1.000 pasukan ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Dan alhamdulillahnya kota Mekah berhasil ditaklukkan tanpa pertumpahan darah karena kaum Quraisy tidak melakukan perlawanan dan mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Sejak itulah kota Mekah berada sepenuhnya dalam kekuasaan Nabi Muhammad dan umat Islam. Oke, baik. Mungkin Bapak perlu bertanya lagi. Apakah masih ada yang perlu kalian tanyakan? Tidak ada? Cukup. Kalau tidak ada, maka Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Nah, silakan lembar evaluasi ini kalian kerjakan dan nanti kalian kumpulkan kepada Bapak. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Baik, apakah evaluasinya sudah selesai dikerjakan? Sudah. Silakan dikumpul. Silakan kumpul. Silakan kumpul. Sebelum pelajaran ini kita tutup, maka Bapak akan bertanya kepada kalian bagaimana menurut pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini.
Seru? Menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih banyak. Hanya saja perlu Bapak ingatkan bahwa materi kita pada pertemuan kali ini adalah materi terakhir yang kita pelajari di tahun ini pada kelas 10. Ya, oleh sebab itu sebentar lagi kalian akan mengikuti evaluasi penilaian akhir semester. Oleh sebab itu silakan kalian baca buku PAI-nya di rumah. Silakan juga kalian baca referensi yang ada depan, ataupun kalian juga bisa mencari referensi di internet, googling yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Ya, saya bisa. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu kalian tanyakan, maka Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.